Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Aulia Fitri Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering dengan satu adonan bisa menghasilkan banyak macam kue kering. Teman-teman penasaran apa saja bahan dan cara pembuatannya? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sediakan wadah, kemudian masukkan 500 gram margarin dan 250 gram butter. Lalu tambahkan 250 gram gula halus. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan creamy atau warnanya sudah berubah. Ini tidak lebih dari 1 menit ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu tambahkan lagi 5 butir kuning telur. Kemudian aduk lagi, hanya sampai tercampur rata saja. Nah, kemudian matikan mixer. Lalu tambahkan 50 gram susu bubuk dan 200 gram tepung maizena. Ini saya mixer dan ternyata ini sudah agak berat adonannya ya teman-teman. Saya lanjutkan mengaduk menggunakan spatula. Setelah semua tercampur rata, kemudian saya tambahkan 1 kg tepung terigu. Saya masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dan ini saya lanjut mengaduk menggunakan tangan ya teman-teman. Tapi sebelumnya tangan sudah saya cuci bersih. Setelah tercampur rata semua, adonan sudah seperti ini ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi yang lengket di panci. Nah, ini sudah cukup. Kemudian saya akan timbang karena adonan ini nanti akan saya bagi. Nah, ini saya timbang dulu. Nah, beratnya segini ya teman-teman. Dan ini adonan yang pertama, saya pakai 300 gram adonan. Lalu saya menggunakan cetakan yang seperti ini ya teman-teman. Saya masukkan ke dalam cetakan adonannya. Kemudian ini akan langsung saya cetak di atas loyang. Tapi sebelumnya loyang sudah saya oles ya dengan margarin secara tipis-tipis. Setelah semuanya dicetak, kemudian potong adonan. Ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau sudah selesai, lanjut saya akan panggang. Saya menggunakan oven tangkring. Saya panggang di suhu 130 hingga 150 derajat Celcius selama 30 menit. Dan ini hasilnya setelah saya panggang. Ini sangat crispy ya teman-teman. Matangnya itu pas. Dan lanjut ini akan saya dinginkan. Kemudian saya akan susun di dalam toples ukuran 500 gram. Dan alhamdulillah sudah selesai cetakan yang pertama. Lanjut masuk yang kedua. Saya pakai cetakannya seperti ini.
Setelah semua dicetak, kemudian agar lebih cantik saya tambahkan choco chip di atasnya. Kemudian saya akan panggang menggunakan oven tangkring. Saya panggang selama 30 menit. Setelah 30 menit, ini kuenya sudah matang ya teman-teman, sudah saya dinginkan juga. Nah, ini hasilnya sangat crispy, matangnya pun merata, pas. Lanjut, ini akan saya susun ke dalam toples ukuran 500 gram. Kemudian di adonan berikutnya saya sudah sediakan coklat bakstable. Ini saya bagi menjadi 3 ya teman-teman. Kemudian saya ambil sebuah adonan, ini beratnya kira-kira 6 gram. Kemudian saya bulatkan secara memanjang, lalu saya pipihkan seperti ini. Kemudian saya letakkan coklat di bagian tengahnya. Kemudian saya lipat. Nah, seperti ini, kemudian cukup dirapikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, sangat gampang. Lanjut, lakukan hal yang sama ya sampai adonannya habis. Setelah semua selesai dibentuk, lanjut saya sediakan 1 butir kuning telur, kemudian 1 sendok makan minyak sayur, dan 1 sendok makan susu kental manis. Saya aduk. Ini sebagai bahan olesan ya teman-teman. Kemudian saya oleskan secara merata. Saya oleskan sedikit-sedikit dulu ke adonan. Kemudian saya kasih di atasnya keju parut. Nah, seperti ini. Setelah semua selesai, lanjut saya panggang menggunakan oven tangkring di suhu 130 hingga 150 derajat Celcius selama 30 menit atau hingga benar-benar matang. Dan ini hasilnya ya teman-teman, cantik sekali dan baunya itu harum sekali ya. Ini setelah saya dinginkan, ini lanjut saya susun ke dalam toples ukuran 500 gram. Lanjut ke adonan yang berikutnya. Ini saya bulatkan adonan beratnya kira-kira 7 gram. Kemudian saya bolongkan di bagian tengahnya menggunakan telunjuk. Setelah semua selesai dicetak, kemudian lanjut saya oles menggunakan kuning telur sisa coklat bakstable yang tadi ya teman-teman. Saya oles secara merata. Saya oles semuanya dulu, kemudian di bagian tengahnya saya kasih selai strawberry atau teman-teman ada selai blueberry juga boleh. Nah, seperti ini. Cantik sekali ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya selesai dikasih selai, lanjut saya akan panggang menggunakan oven tangkring. Saya panggang selama 30 menit atau hingga benar-benar matang. Dan ini hasilnya setelah saya panggang selama 35 menit. Ini kita bisa lihat ya teman-teman, hasilnya cantik sekali. Ini selainya kalau sudah dipanggang dia sama sekali tidak lengket dan matangnya itu pas.
Ini setelah saya dinginkan ya, kemudian saya susun ke dalam toples ukuran 500 gram. Kemudian di adonan berikutnya saya sudah sediakan plastik sebagai alas kerja dan saya taburi sedikit tepung terigu ya teman-teman biar tidak lengket. Kemudian saya ambil sedikit adonan, saya gilas menggunakan rolling pin. Kemudian saya akan cetak menggunakan cetakan bulat seperti ini. Gampang sekali, cuma tinggal ditekan aja. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan susun di atas loyang, yang mana loyangnya sudah saya olesi dengan margarin. Setelah semua selesai dicetak, lalu di bagian permukaannya akan saya taburi dengan choco chip. Setelah selesai, lanjut saya panggang lagi menggunakan oven tangkring. Saya panggang selama 30 menit. Dan ini hasilnya ya teman-teman setelah saya panggang. Nah ini matangnya itu pas. Cantik sekali ya teman-teman, anak-anak pasti suka. Dan ini sudah saya dinginkan, lanjut saya susun ke dalam toples ukuran 500 gram. Oke, lanjut ke adonan berikutnya. Saya tetap menggunakan plastik yang sudah saya taburi dengan sedikit tepung terigu ya. Kemudian saya ambil sedikit adonan. Saya gilas menggunakan rolling pin. Kemudian kalau dirasa adonannya sudah agak tipis, kemudian saya ambil wafer, saya menggunakan wafer Tenggo yang rasa coklat. Kemudian saya letakkan di atas adonan, agak ke tengah ya teman-teman, kemudian saya lipat. Nah seperti ini, kemudian dirapikan. Lalu potong bagian yang belum digunakan. Lalu rapikan bagian ujungnya. Kemudian ini akan saya potong agar ukurannya sama besar. Saya menggunakan wafer ya teman-teman. Saya ukur seperti ini. Kemudian akan saya bagi 4. Oke, lanjut saya ambil satu adonan. Saya rapikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah rapi ya, teman-teman. Kemudian lanjut saya akan susun di atas loyang, yang mana loyangnya sudah saya oles ya dengan margarin tipis-tipis. Ini langsung saya susun. Setelah semua selesai dicetak, kemudian permukaannya akan saya oles menggunakan kuning telur, minyak, dan juga susu kental manis ya teman-teman seperti yang tadi.
Kemudian saya taburi sedikit keju parut di atasnya. Nah, seperti ini, gampang sekali. Oke, setelah semua selesai, lanjut saya panggang menggunakan oven tangkring. Saya panggang selama 30 menit. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Ini matangnya pas. Dan ini sudah saya dinginkan, lanjut saya susun ke dalam toples ukuran 500 gram. Alhamdulillah sudah selesai. Dari satu adonan yang beratnya 1 kg bisa menghasilkan 7 macam kue kering. Jadi ini lebih mempermudah ya teman-teman. Kita cuma mengaduk 1 kali adonan. Ini wajib dicoba. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.